Kita usaha tidak harus dengan modal duit. Yang pertama kita modal niat dengan tujuan yang baik, yang kedua kepercayaan. Halo, nama saya Sawaludin. Saya pemilik dari toko Buminjaya yang bergerak atau usaha di bidang minuman yang setiap hariannya saya menyuplai ke toko-toko, agen-agen atau warung-warung. Kalau untuk mulai awal memang ya saya boleh dikata modal pengalaman. Dalam arti saya pernah mengikut distributor yang produk yang sama yang saya jual sekarang sekitar 5 tahunan lah. Karena saya memasarkan produk itu dari warung, toko, akhirnya otomatis si konsumen itu kenal saya dan menjadi pelanggan saya. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak nekat dengan buka usaha sendiri daripada saya ikut perusahaan atau ikut orang. Nah, dengan modal itu saya buka usaha sendiri dan sampai sekarang ini. Kalau suka duka, yang namanya orang jualan, sukanya pasti kalau jualannya rame, banyak pembeli, orderan banyak. Kalau dukanya, namanya jualan minuman, kalau ketika musim hujan, pasti rada menurun. Atau mungkin ya dalam situasi saat inilah, dengan adanya COVID ya, itu pasti berdampak sangat besar kepada pelaku-pelaku usaha seperti saya. Kalau dibilang dukanya, saya bilang bukan duka, tapi ya harus banyak bersabar itu. Namanya orang usaha tidak ada jalan yang mulus, ada naik, ada turun, ada juga kesandung. Dan saya pernah kesandung pada waktu itu ya boleh dikatakan kecebur atau gimana ya. Jadi ceritanya saya ditawarin investasi dengan keuntungan yang waktu itu 10% dari modal usaha saya, dari keuntungan usaha saya masukin ke situ, ditambah lagi saya pinjem bank, saya masukkan ke situ. Dan ternyata itu investasi bodong, yang uang yang saya masuk itu nggak bisa saya tarik kembali. Nah disitulah boleh dikatakan usaha saya jatuh, hampir putus asa. Tetapi alhamdulillah saya masih punya semangat, saya punya istri juga alhamdulillah mendukung, memberi support dan semangat sama saya. Akhirnya ya saya memutuskan untuk jual aset untuk menutup itu. Ibarat kata saya mulai usaha dari nol lagi. Tentunya yang namanya usaha kita punya tujuan atau punya harapan ke depan seperti tempat sendiri, karena sekarang saya masih tempat sewa. Jadi kalau usaha masih sewa tempat, yang jelas dari segi keuntungannya kita masih bagi. Kalau langkah untuk menuju ke arah itu yang jelas ya kita bertahap. Cara kita manajemen keuangannya tentunya harus kita tata ulang, karena kita punya tujuan ya, punya tujuan yang ya boleh dikatakan kita harus punya tempat sendiri. Nah, menurut saya pembukuan sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak ada pembukuan, yang saya sampaikan tadi hanya secara alami, manual, tentu kita kadang tidak terkontrol. Alhamdulillah ada sales Kredibook menawarkan ke saya, beliau menyampaikan ini untuk catatan penjualan, untuk catatan pembukuan. Saya pelajari, ya ternyata ini bagus nih dari segi untuk pembukuan yang biasanya dicatat bisa lupa atau hilang, ini bisa terkontrol. Contoh yang paling bagus menurut saya dalam berjualan kan saya ada konsumen yang minta tempo. Selama ini kadang saya lupa karena yang memakai nota. Giliran jatuh tempo kita mau nagih, bonnya kemana nih? Kok nggak ada? Nah itu salah satu kelemahan. Nah setelah saya mengenal Kredibook, ketika jatuh tempo, Kredibook itu mengingatkan. Ya kalau saya bilang Kredibook ini sangat bagus lah. Kalau modal awal saya tidak banyak. Sebetulnya awalnya saya hanya modal modal nekat. Dalam arti saya nggak modal apa-apa nih, cuman modal pengalaman. Boleh dikata ya modal mungkin hanya sekitar 5 juta.
tapi bisa jalan karena apa? Saya disuplai barang dari perusahaan, semaunya berapa disuplai, barang penuh kita jual, jatuh tempo kita bayar, kita order lagi. Kalau omset ya mungkin kalau dulu waktu mulai merintis sehari dapat sekitar 1 juta, 2 juta, atau sebulan bisa dapat 30 juta. Alhamdulillah sekarang omset sekarang bisa nyampe 50, bahkan bisa nyampe 100 kalau lagi ramai. Pengalaman dulu saya tinggal sewa tempat di daerah Tanah Baru situ, karena di depannya kali, tanggulnya itu malam-malam jebol. Jadi pas saya tidur, istri saya teriak-teriak, "Pak, air masuk, air masuk." Saya nggak tahu, kirain ada orang nyuplai barang malam-malam, air masuk. Air masuk kapan? Kini hari orang ngirim barang. Nah, ternyata saya turun dari tempat tidur, itu air udah cobrak-cobrak udah tinggi air itu. Ya itu ya boleh saya kata pengalaman yang lucu juga nggak bisa dilupain itu. Ya alhamdulillah dari pihak perusahaan mengerti, jadi barang-barang yang rusak juga bisa bisa ditukar gitu, bisa dijual lagi. Kalau yang baru mulai usaha, yang pertama jelas modal. Kita usaha tidak harus dengan modal duit. Yang pertama kita modal niat, ya, niat dengan tujuan yang baik. Yang kedua kepercayaan, dan selanjutnya adalah jujur. Itu konsepnya orang usaha.